このジョルノ・ジョバーナには夢がある。キラークイーン。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Bang Fajri. Kali ini kita berada di sebuah distrik di kota Tokyo, Jepang, yaitu Akihabara. Nah, Akihabara ini merupakan surganya para otaku ya, atau wibu atau apalah ya. Kebetulan saya juga tidak terlalu banyak mengetahui tentang anime ya. Tapi paling tidak sedikit banyaknya kita bisa gambarkan di sini ya. Kita banyak tahu bahwa Akihabara ini merupakan tempat para penggemar anime berkumpul untuk mencari misalnya berburu komik, berburu action figure dan sebagainya. Terus juga tempat di sini ada yang menarik, yaitu adanya maid cafe ya. Maid cafe ini di sini ada beberapa dan banyak sekali para kru maid cafe ini mempromosikan di pinggir jalan dengan dandanan mereka seperti cosplay dan sebagainya. Itu sangat menarik ya. Jadi ini kalau menurut aku sih daerah yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan ya yang ingin berkunjung ke Jepang ya, karena memang ini sangat menarik sekali. Jalannya juga unik, dihiasi berbagai macam, apalagi kalau malam ya, lampu-lampu dan sebagainya itu sangat bagus sekali. Nah, yang kita ketahui atau menurut sejarah dari Akihabara ini adalah dimana sebenarnya ini adalah identik dengan toko elektronik ya. Kalau kita melihat juga di sini itu banyak sekali toko-toko elektronik, ada yang menjual produk-produk elektronik khas Jepang, terus kemudian ada juga menjual produk-produk yang second malah ya. Dan sini secondnya juga cukup murah ya, karena aku pernah melihat di sini ada yang jual iPhone, terus kemudian ada juga jual kayak laptop ya, itu MacBook, terus kemudian iPad yang mulai tahun berapa dan mereka punya grade tersendiri. Misalkan kalau misalnya produk itu bagus, mereka tulis itu grade A, walaupun itu adalah second ya. Misalnya tahun berapapun misalnya kita mau beli, mereka punya klasifikasi sendiri dan harganya murah ya. Harganya kalau kemarin lihat itu iPad itu mulai dari 1 jutaan sampai sekitar 5 jutaan untuk yang secondnya ya, tergantung speknya sih ya, dan tergantung grade-nya tadi. Kalau misalkan tahunnya juga tahun 2020 mungkin grade-nya masih bagus, ya itu pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya grade-nya itu C atau B ya pasti lebih murah harganya. Nah, ini sangat benar-benar menarik ya di Akihabara ini. Nah, kalau tadi ya kita bicara sejarah Akihabara, ini dulunya adalah stasiun ya. Stasiun yang dimana pada tahun 1890 ini sebagai terminal ya, angkutan di stasiun Ueno. Dan di sana banyak orang-orang yang mengunjungi itu ingin bertransaksi buah ataupun sayur. Tapi setelah itu pada tahun 1937 ternyata ini berubah menjadi menjual komponen elektronik seperti tabung vakum dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian para mahasiswa juga di Denki Tokyo University sering membeli di pasar gelap ya. Nah, ini juga ternyata juga di Jepang ada istilah pasar gelap ya. Nah, itu tentunya ini sejarah di Akihabara ya. Nah, kalau misalkan ingin membeli elektronik ya, salah satu tempatnya ya di Akihabara ini. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya kalau kita melihat dari yang wajib dikunjungi di Akihabara ini ya jalannya ya, terutama kalau misalkan kita mau cari koleksi
anime seperti action figure dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Terus kalau kita mau mengenal lebih jauh Akihabara ini, ya mungkin ada di sini rekomendasi 5 panduan wisata ya. Misalnya Anda ingin mencoba permainan-permainan, bisa mencoba permainan arcade ya. Jalan-jalan di Akihabara ini dipenuhi dengan banyak arcade ya, dan pusat-pusat mainan. Mungkin seperti mainan yang ada dan ada hadiah-hadiahnya dan sebagainya ya. Dan di sini juga banyak action figure dan sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah menjajal budaya Moe atau Maid Cafe ya. Dalam bahasa Jepang, istilah Moe yaitu berarti kelucuan atau kegilaan seseorang atau sesuatu. Nah, katanya ini juga terkenal dengan kalangan otaku ya. Bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman unik ya, bisa saja berkunjung di Maid Cafe ya. Masuk ke salah satu ini, pelanggan akan disambut oleh para staf perempuan yang mengenakan kostum pelayan ya. Nah, terus yang juga ada ini adalah yaitu berkunjung ke Mandarake Complex ya. Mandarake Complex ini bagi penggila anime dan manga ya, mungkin ini ada tempat yang wajib dikunjungi ya, karena produk yang terkait manga, anime, hingga mainan nostalgia dan sebagainya ada di sini ya. Terus kemudian juga bisa belanja souvenir di Don Quijote ya. Don Quijote Akihabara ini banyak toko-toko yang menjual barang-barang diskon. Ini biasanya diskonnya bisa mulai pagi sekali, yaitu jam 5 pagi atau sampai tengah malam ya. Nah, toko ini menawarkan rangkaian cosplay, anime, dan barang bertema Akihabara ya. Terus kemudian bisa juga kita berkunjung ke salah satu kuil, yaitu kuil Kanda Myojin. Wah, ini kuil yang sudah dibangun sejak 1300 tahun yang lalu. Ini di Tokyo mungkin sangat terkenal sekali ya. Nah, terus kalau kita mulai lagi ke awal, yaitu budaya Jepang ini sangat mendunia ya. Sejak beberapa dekade, sejak anime atau serial animasi Jepang itu menjadi banyak favorit dari orang-orang di dunia. Ya mungkin kita tahu ya, mengenal seperti Doraemon, Sailor Moon, terus kemudian Naruto atau juga One Piece ya. Nah, bagi sebagian generasi ya, ini adalah mengenal yang namanya animasi seperti yang baru atau lebih ini lagi, karena banyak sekali yang mungkin kalau kita sebagai orang-orang yang generasi yang jadul tidak terlalu mengenal ya, paling mengenalnya mungkin Doraemon, Sailor Moon, Naruto dan sebagainya. Nah, kalau yang generasi sekarang itu banyak sekali ya yang bisa kita lihat sendiri di daerah Akihabara ini, banyak sekali dijual komik, terus kemudian CD dan sebagainya. Ada yang wajib saya kasih tahu kepada kawan-kawan semua yang ingin ke Jepang dan ingin juga berkunjung di Akihabara, tentunya jangan sampai salah masuk ya. Ada beberapa toko yang sebenarnya itu adalah toko yang khusus untuk dewasa. Nah, kalau Anda ke sana mungkin bisa langsung kaget ya, kalau misalnya Anda yang religius, terus kemudian tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika di sana mungkin Anda akan benar-benar surprise, banyak sekali toko-toko yang ternyata memang khusus untuk dewasa ya, baik dari komiknya, CD-nya, terus kemudian koleksi-koleksi junk dan sebagainya, dan ada juga mainan atau toys dan sebagainya ya. Hati-hati kalau masuk ke situ ya, kalau memang Anda doyan ya urusan Anda ya.
Kalau memang Anda tidak doyan, ya jangan masuk ke sana, karena Anda pasti kaget. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Harapan saya ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua mengenal Jepang sebagai salah satu sisi di mana mereka memproduksi anime yang luar biasa dan dikagumi oleh dunia. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di vlog yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online